Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa 20 April tahun 2021. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 51 sampai pasal 8 ayat 1a. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 6 ayat 30 sampai 35. Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi."
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah roti surgawi. Merasa lapar bukanlah pengalaman menyenangkan. Seringkali kita mendengar bahwa ada orang yang kelaparan tetapi tidak punya sesuatu untuk dimakan. Mereka pasti menderita. Tetapi pengalaman ini mungkin secara konkret telah mengajarkan dua hal ini. Pertama, tanpa makan dan minum, manusia akan mati. Karena itu kita patut menghargai rezeki yang diberikan Tuhan kepada kita. Kedua, kita hanya bisa mendapatkan makan karena bantuan sesama dan alam semesta. Karena itu kita pun patut menghargai sesama dan alam yang juga adalah ciptaan dari yang ilahi. Dalam kisah penciptaan, dikatakan bahwa Tuhan tidak hanya memberi nafas hidup, tetapi juga makanan dari tumbuh-tumbuhan dan binatang ciptaannya. Jelas bahwa Tuhan ingin agar manusia tidak mati karena lapar. Karenanya Ia memberikan kuasa kepada manusia untuk mengolah dan merawat bumi untuk mendapatkan makanan sehari-hari. Injil pada hari ini menegaskan bahwa Allah juga menghendaki agar manusia memperoleh hidup yang kekal. Karena itu, pada prinsipnya kita mesti bekerja bukan hanya untuk mendapatkan makanan bagi hidup kita di bumi ini, tetapi juga makanan untuk hidup kekal nanti. Kata Yesus, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Dikisahkan pula orang banyak mengingatkan Yesus akan mana yang turun dari langit bagi nenek moyang Israel, dan mereka memintanya untuk memberikan roti yang benar yang turun dari surga. Lalu Yesus menjawab, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara-saudariku terkasih, apa maksud Yesus bahwa Dia adalah roti hidup? Dalam tradisi Yahudi, mana juga dipahami secara spiritual, yaitu sebagai simbol dari firman atau perintah Allah. Dari sudut pandang ini, kita bisa mengerti bahwa Yesus sebenarnya sedang mengajarkan bahwa dirinya adalah sabda yang diberikan Allah kepada manusia. Di samping itu, kata-kata Yesus ini juga merujuk pada tubuh dan darahnya yang dikurbankan di salib dan selalu kita kenang dalam Ekaristi Suci. Bagaimana caranya agar kita dapat menikmati roti hidup yang turun dari surga ini? Yesus memberitahu caranya, yaitu datang dan percaya kepadanya. Saudara, kuatkanlah imanmu, dan seperti Stefanus, marilah kita menjadi saksi-saksi iman yang berani tetapi penuh belas kasih dan pengampunan. Semoga demikian. Amin.